Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 9. Saya perkenalkan, nama saya Rio Handala dan teman saya Willy Dozan akan mempresentasikan materi etika profesi. Baik, pada etika profesi ini materi yang saya presentasikan adalah tentang kode etik seseorang profesional di bidang teknologi informasi dan juga perilaku hubungan dengan dirinya sendiri, keluarga, dan juga ada tetangga, dan juga ada masyarakat secara luas dan kepada Tuhannya sendiri. Baik, pertama pada materi ini yang saya jelaskan adalah tentang etik dan profesi. Etik atau etika ini berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, berarti karakter, watak, kesusilaan atau adat. Jadi sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang menilai apakah tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Etika merupakan suatu cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma normal yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Pada profesi, ini adalah pekerjaan yang dilakukan suatu kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa etika profesi adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh dari jalur pendidikan atau pengalaman dan dilaksanakan secara kontinu yang merupakan sumber utama untuk mencari nafkah. Untuk penerapan teknologi informasi ini di sini saya jelaskan adalah etika profesinya dalam bidang teknologi informasi. Jadi sangat penting untuk diterapkan kehidupan sehari-hari karena etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosial. Jadi etika dalam perkembangan sangat mempengaruhi manusia. Etika itu membantu manusia untuk mengambil keputusan secara tepat dalam menjalani hidup ini. Penerapan etika profesi dalam bidang teknologi informasi dapat mencegah terjadinya kejahatan dalam dunia IT. Pada sanksi sosial, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap etika profesi dalam bidang teknologi informasi akan mendapatkan sanksi berupa sanksi sosial. Sanksi skala relatif kecil dipahami sebagai kesalahan yang dapat dimaafkan, atau sanksi hukum, sanksi skala besar yang merugikan orang lain. Pelaku dapat dikenai hukum pidana. Jadi kalau tanpa etika profesi, apa yang semua kita kenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh, terdegradasi, menjadi sebuah pekerjaan. Pencarian nafkah biasa okupasi yang sedikit pun tidak mewarnai nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Pada perilaku dengan perilaku dirinya sendiri. Baik, pada perilaku ini pada terhadap diri sendiri maksudnya berbuat baik terhadap dirinya sehingga tidak mencelakakan diri ke dalam keburukan, lebih-lebih mempengaruhi kepada seorang yang lain. Akhlak ini meliputi jujur, disiplin, pemaaf, hidup sederhana, perilaku terhadap diri sendiri, berarti kewajiban manusia untuk menjaga kehormatan dan dirinya sendiri agar tidak menjadi manusia yang hina. Selanjutnya ada perilaku dengan keluarga. Pada perilaku dengan keluarga ini, tanggung jawab dalam keluarga merupakan bentuk lain dari kesejahteraan, keselamatan, maupun pendidikan, kehidupan, wajib hukumnya. Untuk menghormati kedua orang tua, yaitu berbakti, mentaati perintahnya, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu mereka itu. Selain itu, kita harus berbuat baik kepada saudara kita. Tanggung jawab harus berasal dari hati dan kemauan dirinya sendiri. Atas kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua anggota keluarga memiliki sikap tanggung jawab
adalah ciri manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya ada perilaku dengan tetangga. Setiap umat harus mengetahui bahwa tetangganya mempunyai hak. Oleh karena itu perlu berakhlak yang baik terhadap tetangga dan menghormati hak-haknya. Hak terhadap tetangga meliputi tidak boleh menyebarkan rahasia tetangga, tidak boleh membuat gaduh, saling menolong bila ada kesusahan. Salah satu contoh yang lebih baik adalah saling bergotong royong. Yang selanjutnya adalah perilaku dengan masyarakat. Akhlak sikap seorang terhadap masyarakat atau orang lain diantaranya adalah saling menghormati perasaan orang lain, memberi salam dan menjawab salam, pandai berterima kasih, memenuhi janji dan tidak mengejek. Itu salah satu faktor pada perilaku dengan masyarakat yang kita hadapi. Yang terakhir ada perilaku dengan kepada orang tua. Di sini pengetahuan agama harus diketahui, yaitu memiliki keyakinan kuat terhadap agama dan melakukan segala praktik agama melibatkan sisi emosional dan sentimental pada pelaksanaan ajaran agama, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan, merasakan hubungan akrab terhadap Tuhan. Aspek religius agama menyadarkan manusia untuk mengetahui siapa penciptanya. Hal ini menentukan faktor keimanan. Pondasi dalam beragama adalah iman. Apabila tanpa iman, perilaku kehidupan manusia tidak akan tertata dengan baik, sehingga keberagaman yang kuat akan mewujudkan hidup yang damai dan sejahtera. Baik, itulah presentasi saya pada kelompok sekalian pada materi kode etik seseorang profesional di bidang teknologi informasi, perilaku dalam hubungan dirinya sendiri, keluarga, tetangga, masyarakat secara luas, dan kepada Tuhannya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.